Puji dan syukur kita panjatkan di atas Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita berikan kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Semoga Pak Sanusi, Bu Endah, Pak Sahabirin, kayaknya Bu Endah itu tersenyumnya tapi diam dia ya. Nah, kalau Bu Ragil, ya, kemudian Bu Vita, Pak Hasbi, Pak Arif, Pak Soleh, Pak Iwan, ini yang bergerak-gerak. Nah, saya sapa yang bergerak-gerak nih. Yang nggak bergerak sebelum saya sapa, karena khawatir goib. Goib nggak ada orangnya, saya takut sih ya nanti. Iya. Nanti kalau kata Pak Iwan, inna syirka ladulmun adim nanti. Masya Allah. Ya Pak ya Pak Iwan ya. Nanti kalau disapa sesuatu yang goib kan bahaya ini, kecuali yang memang goib yang dianjurkan sama Allah. Nah ini dia Pak Sugeng nggak goib lagi. Pak Sugeng ya sehat ya. Pak Soleh sudah ada. Insya Allah yang lain mudah-mudahan bisa. Ah Bu Enda udah hidup gambarnya. Tadi nggak hidup Bu Enda. Saya nggak sapa karena khawatir menyapa yang membisu saya Mohon takut. maaf, Pak. Ya ya nggak apa-apa. Terlempar tadi, Pak. Ya hati-hati suka main lempar-lemparan di rumah itu. Ya Bu Rin. Ya Bu Rin belum ada, Pak Rijal belum kelihatan, Pak Guru belum kelihatan, Pak Putra belum kelihatan orangnya. Ya pada kesempatan ini kita seperti biasa. Biasanya sih sebenarnya tidak seperti biasa. Karena biasanya jam 15.30. Tapi begitu saya lihat Pak Arief kok jam 16. Saya sebelum jam 15.30 udah masuk. Ya kata Pak Arief, iya Pak katanya. Ya ya udahlah, saya ikutin aja. Saya nggak komplain nggak lah. Yang penting karena biasanya 15.30, ternyata sini jam 16. Mengingat juga memang waktu asar sekarang itu jam 15.20 tiga Pak. 3.20 ya kalau nggak salah ya. 15.20. 15.20 ya. 25. Jadi jadi memang waktunya mepet dengan asar nggak apa-apa ya, nggak jadi masalah. Bapak Ibu semuanya, pertemuan kita tinggal beberapa kali pertemuan, kalau nggak salah 3 kali ya dengan UAS ya, 3 kali atau 4 kali ya, saya belum cek lagi. Nanti hari ini kita akan berdiskusi kembali, ya, yaitu pada diskusi pada kesempatan ini, Pak kalau nggak salah Pak Surnata dan Pak Sanusi ya hari ini Pak Arif. Hari ini saya Mata udah Pak. Soleh, Pak. Hah? Pak Muammar sama Pak Soleh ya? Sama Pak Saya Sanusi. Itu Sanusi dulu Pak. Nggak, Pak Sanusi minggu kemarin nggak ada ya Pak Sanusi ya? Oh ya, mohon maaf Pak, kemarin ada musibah Pak. Jadi saya minta direaksi dulu. Oh gitu. Kalau gitu Pak Sanusi terakhir aja. Oh gitu. Ah, Pada karena saat yang udah Pak siap Pak Muammar Pak Soleh udah siap belum? Siapa? Muhammad tadi izin Iya, Pak. jangan 3, tetap berdua. Oh gitu. Ya. Nanti biar Pak Sanusi sendirian supaya adil dengan Pak Surnata. Kemarin Pak Surnata sendirian. Oh iya Nggak, iya iya. nggak ditemenin sama Pak Sanusi. Kasihan Pak Surnata itu. Sampai merebes mili dia. Ya, karena sendiri. Jadi, Pada saat itu Pak Muhammad izin. Pak Muhammad izin. Nah, kecuali kalau Ya, ada yang izin. Jadi, ya, nutup lagi. Pak Sanusi masuk. Pak Muhammad berarti yang terakhir, minggu depan. ya kemungkinan minggu depan Pak. Ya, oke. Berarti tinggal sekarang dengan Pak Soleh dan Pak Sanusi ya. Baik Pak. Iya, oke. Kalau gitu, karena Pak Sanusi harusnya yang duluan, minggu kemarin Pak Sanusi dulu, baru Pak Soleh. Nanti minggu depan Pak Muammar. Ya, begitu ya. Nah, Ya, terkait dengan Pak Sanusi ini masalah media sosial. Ya. Ya. Ini lagi hangat-hangatnya masalah media sosial, masalah cyber. Tadi malam dibahas habis sama Capres itu. Ya, jadi cyber, pertahanan, itu masalah IT, iya. Kemudian perkembangan industri 5.0 dan seterusnya. Ya, media sosial. Dan tentu mudah-mudahan Pak Sanusi bisa menggambarkan media sosial itu
kondisi saat ini yang sangat penting, ya. Apalagi terakhir sekali yang paling update di media sosial itu TikTok yang akhirnya ditegur, ya ditutup oleh pemerintah terkait dengan belanja langsung di TikTok. Ya. Tapi yang pada akhirnya juga TikTok memunculkan kembali bisa belanja lagi ke situ. Bu Ragil, betul ya Bu Ragil? Biasanya yang ibu-ibu biasanya Betul, suka belanja, Pak. suka belanja. Betul, Pak. Udah pernah belanja Keranjang di kuning udah TikTok? hidup lagi ya. Udah pernah belanja Bu Ragil di TikTok? Sudah, Pak. Sudah, oke. Sekarang yang belum pernah belanja di TikTok siapa? Angkat tangan. Saya, Pak. Ah, belum. Pak Sanusi, Bu Endah belum. Saya sudah termasuk, udah. Karena saya di kantor ini punya barbel. Ya, saya lihat di TikTok. Udah, kirim ke. Saya suka sambil duduk, saya sambil barbel. Ya, jadi barbel saya itu ya setiap ini begini. Ini hasil belanja di TikTok ini. Loh. Wah, Jadi kadang-kadang sambil duduk tuh gini. Saya suka ini. Masya Allah. Workout sendiri ya, Luar Pak? biasa. Hah? Masih semangat Workout sendiri di rumah. olahraga, Di Pak. kantor. Ya, jangan dipakai di rumah syaratnya. Ah. Khawatir. Ya. Itu media sosial ya. Nah, sayangnya Pak Sanusi udah belanja di media sosial atau di apa di e-commerce yang mana, Pak kalau Sanusi? saya pernah di Lazada atau di Shopee, Pak. Home apa? Lazada atau Shopee, Pak, itu pernah. Lazada udah, satu lagi apa tadi? Shopee. Oke. Oh, Shopee. Oke. Berarti sudah berinteraksi. Beli langsung atau dibelikan? Beli langsung, Pak. Udah bisa. Beli langsung. Pokoknya saya pengen tahu bisa nggak gitu. Kadang-kadang dibelikan sama anaknya. Nah, coba beli ini nih katanya. Awalnya gitu, Pak. Awalnya harus bisa. Nanti kenapa harus bisa? Nanti di sekolah itu bisa ngobrol sama anak-anak. Iya. Iya, bukan berarti Pak itu kan punya Chinese, itu punya. Nah, gitu. Emangnya motor yang kita pakai punya siapa itu? Ada yang buat motor. Yang Oh, ada penting Indonesia. sekarang tidak memberikan kontribusi ke Israel, itu aja udah titik lah gitu. Iya, Ya. betul, Pak. Dihindari yang biasa ngopi di Starbucks, hindari dulu lah sekarang. Sampai Mahal, kapan? Pak. Ya sampai Mahal Starbucks. Israel sudah memberikan sesuatu yang bermanfaat buat Palestina. Gitu. Jadi begitu. Sekarang jangan, ini milik dalam negeri dulu. Karena memang Islam pun tidak memusuhi Cina. Apa ini? Oh ya, ya, makasih. Nih baru sampai lagi. Subhanallah nih. Iya, staf saya baru ini ada apa? Kalau nggak salah, saya itu beli apa ini ya? Beli saya di kantor. Kenapa saya kirim di kantor? Karena yang beli di kantor nggak saya bawa ke rumah. Kan di rumah pasti rame, Pak. Nanti gini, Saingan kalau di nanti. rumah belinya itu apa itu katanya? Beli-belian katanya. Padahal nanti mau dibawa ke kantor gitu. Kan 2 kali di perjalanan itu. Ke rumah dulu dibawa lagi ke kantor. Lebih baik udah langsung kantor. Ngikut boleh yang baik tapi ya. Jangan yang nggak boleh itu beli ngirimnya datangnya ke rumah tetangga, itu nggak boleh. Nah, Curigain. Kirim apa ntar itu? Berbagi, Pak. saya perhatikan ketawa yang kuat, ketawanya yang lebar gitu Pak Arif sama Pak Soleh, ini jangan-jangan ini. Baik ya. Masya Allah. Nah, oke. Kemudian yang kedua, nanti Pak Soleh terkait inovasi akses terbuka globalisasi pendidikan. Ya, ini juga sangat sangat update ya terkait dengan Merdeka Belajar. Saya juga ingin menulis ini buat tulisan terkait untuk jurnal ya, untuk jurnal penelitian terkait dengan filsafat pendidikan di era globalisasi. Nah, selama ini kan yang namanya filsafat itu ya general aja. Tapi bagaimana filsafat pendidikan di era globalisasi? Orang belajar
harus sesuai dengan kurikulum Merdeka, yang kadang-kadang kita pun di kalangan guru nggak setuju dengan kurikulum Merdeka. Jadi filsafatnya seperti apa kalau gurunya sendiri nggak setuju dengan kurikulum Merdeka, kan itu. Nah, konteksnya seperti apa? Itu saya lagi berpikir saya mau bikin tulisan itu untuk jurnal penelitian. Ya, saya sekarang lagi berusaha untuk nyicil, membuat buku, membuat jurnal penelitian, artikel-artikel. Yang buku sudah ada 3 yang saya buat, ya, dari hasil-hasil tulisan yang kadang-kadang dengan tim, ya, dan nanti jurnal. Dan itu pun nanti bisa menjadi angka kredit kalau yang dosen, ya, yang dosen, ya. Nah, kalau yang guru itu kan nggak ada yang namanya menulis jurnal, menulis buku. Kalau buku ada itu angka kreditnya. Tapi menulis jurnal ada nggak sih di KUM untuk di pendidikan? Nanti itu pasti dibuka. Nah, Ada, Pak. ada ya. Ada membuat Nah, jurnal sekarang buat Nah, laporan. nah begitu. nah Nah, ini. itu biasakan. Ya, kalau kita menulis sendiri repot, saya punya tim. Ya, ya kita iuran untuk masuk ke ininya, ke link jurnalnya. Paling kan harus harus pada saat sudah publish, dia harus bayar ke yang mempunyai link itu, ya, mempunyai link jurnalnya. Kita bayar, ada yang 450.000, kita iuran dengan tim itu, jangan kita sendiri. Ya, jadi begitu caranya. Ya. Kalau yang nggak mau iuran, dia yang mengedit, dia yang mau merapihkan, dia yang menerjemahkan bahasa Inggris, kita yang bayar. Oh, pokoknya saling bantu. Karena itu kunci sebenarnya di situ. Ya, karena dalam penelitian itu kan kenapa lebih baik dengan tim, ya karena saling bantu. Dan kita pun nggak repot jadi akhirnya. Ya. Baik, silakan langsung saja Pak Sanusi memulai dulu, kemudian dilanjutkan dengan Pak Soleh ya. Waktunya dipersilakan, silakan. Baik Pak, izin share dulu Pak. Baik, kelihatan Pak? Kelihatan Pak, kelihatan. Bentar, ini kok ribet banget ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Andes Samsudin, SH, MH, MPD, dan yang saya hormati para Bapak, Ibu, para pejuang pendidik di seluruh lembaga, di masing-masing lembaga. Puji serta syukur kami ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dalam perkuliahan kali ini kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keberkahan ilmu dan manfaat ilmu yang kita miliki. Bapak dosen, izinkan saya untuk menyampaikan makalah yang bertema dengan pengaruh media sosial dan kebenaran. Ini mohon maaf sebelumnya, mungkin di kata pendahuluan ada yang saya tambahkan Pak dosen, karena di sini saya bingung kalau ibarat kayak jumlah ini belum apa namanya belum mufidah. Jadi saya tambahkan dengan perilaku, dengan apa, pengaruh media sosial terhadap perilaku manusia masyarakat. Cuma di sini tetap saya buat pengaruh media sosial dan kebenaran. Sebelumnya saya akan bahas tentang pengaruh terlebih dahulu ya. Pengaruh menurut Hugiono adalah dan Purwanta, pengaruh merupakan dorongan atau bujukan yang bersifat membentuk atau merupakan suatu efek. Menurut Yusbadudu, pengaruh merupakan daya yang menyebabkan sesuatu terjadi, sesuatu yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain. Ya kok berubah sendiri? Sesuatu yang lain dan tunduk atau mengikuti karena kekuasaan orang lain. Sedangkan menurut Surahmadi, pengaruh adalah
kekuatan yang muncul dari suatu benda atau orang, dan juga dalam gejala yang dapat memberikan perubahan terhadap apa-apa yang ada sekelilingnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari suatu benda atau orang yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Jadi dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh adalah merupakan suatu daya atau kekuatan atau dorongan yang timbul dari sumber, baik itu orang maupun benda, yang dapat membentuk watak atau perbuatan, serta dapat membawa perubahan pada diri dan perilaku seseorang terhadap apa-apa yang ada di sekelilingnya. Media sosial, ya Allah, tempatkan gini. Media sosial. Pengertian media sosial. Media sosial adalah sebagai alat atau platform aplikasi layanan interaksi global yang berfungsi sebagai tempat untuk bertukar pikiran, bertukar informasi, bertukar komunikasi, untuk saling mengenal dan menumbuhkan hubungan interaksi positif, serta memberikan solusi yang diberikan dalam pemecahan masalah bagi masyarakat. Kata media ini sebenarnya berawal dari kata alat atau saluran. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan jamak dari medium. Secara harfiah, media berarti perantara, yaitu perantara antara sumber pesan search dengan penerima pesan atau receiver. Sedangkan kata sosial berarti sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat. Berdasarkan Nabila et al. 2020, media sosial merupakan suatu media online yang beroperasi dengan bantuan teknologi berbasis web, membuat perubahan dalam hal berkomunikasi yang dahulu hanya dapat satu arah dan kini berubah menjadi dua arah, yang disebut dengan dialog atau dialog interaktif. Menurut Nasrullah, media sosial adalah medium di internet yang dapat digunakan oleh pengguna dan merepresentasikan dirinya atau berinteraksi atau berkolaborasi, berbagi, dan juga berkomunikasi antar pengguna di ruang sosial secara virtual. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa media sosial merupakan satu alat atau perantara bagi seorang atau kelompok masyarakat untuk berinteraksi, berkolaborasi, berbagai informasi, serta berkomunikasi secara virtual. Klasifikasi media sosial. Andreas M. Kaplan dan Michael Hanlon membagi beberapa jenis media sosial ke dalam 6 klasifikasi. Yang pertama, kolaboratif project atau proyek kolaborasi, atau yang disebut dengan kerjasama bagan media sosial dalam bentuk kreasi konten yang dilakukan oleh beberapa pengguna yang secara simultan dengan membentuk website di mana penggunanya diizinkan untuk mengubah, menambah, atau menghapus konten di dalam situs tersebut. Contohnya seperti Wikipedia, Medium, dan juga WordPress, dan lain sebagainya. Yang kedua, blog atau yang disebut dengan jurnal online, merupakan platform yang memungkinkan setiap penggunanya mencatat. Bentar, Pak. Mohon maaf, agak acak-acakan dikit. Penggunanya mencatat berbagai hal yang bersifat informasi, ide atau gagasan, atau bahkan pengalaman pribadi dalam bentuk aplikasi web yang menyerupai tulisan-tulisan yang dimuat sebagai posting pada sebuah halaman web umum. Selanjutnya, content communities atau komunitas konten yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi dan mengelola berbagai jenis konten di media sosial di antara para pengguna, termasuk di dalamnya teks, foto, video, PowerPoint, presentation, dan juga para pengguna tidak perlu membuat halaman profil pribadi. Yang keempat, social networking atau situs jejaring sosial. Memungkinkan pengguna untuk membuat profil pribadi atau mengelola sendiri, berbagi konten, dan juga membangun hubungan pertemanan untuk mengirim pesan elektronik secara instan.
dan meliputi foto, video, berkas audio, blog, dan lain-lainnya seperti Facebook, MySpace, dan Google. Selanjutnya virtual ya. Virtual game. Virtual Game World merupakan platform yang merupakan lingkungan dalam bentuk 3 dimensi yang membuat para pengguna tampil dalam bentuk avatar pribadi atau berinteraksi berdasarkan aturan-aturan permainan. Dan yang keenam adalah Virtual Social World, dunia virtual yang dimana penggunanya dapat memilih perilaku secara bebas untuk hidup di dunia virtual dengan berinteraksi dengan yang lain dalam kehidupan yang nyata. Karakteristik media sosial. Menurut Hadi Purnama, media sosial mempunyai beberapa karakteristik khusus, diantaranya adalah pertama, jangkauan atau reach. Daya jangkauan media sosial ini mulai dari hal yang skala kecil hingga halayak global. Yang kedua, accessibility. Media sosial ini lebih mudah diakses oleh publik dengan biaya yang sangat terjangkau. Yang ketiga adalah penggunaan atau usability. Media sosial relatif lebih mudah digunakan karena tidak memerlukan keterampilan khusus. Yang keempat ada aktualitas atau imediasi. Media sosial ini dapat memancing respon halayak ramai untuk lebih cepat. Dan yang kelima, yang bersifat tetap atau permanence. Media sosial dapat merubah suatu komentar secara instan atau cepat. Untuk melakukan proses pengeditannya pun lebih mudah. Pengaruh media sosial terhadap perubahan perilaku masyarakat. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi, tentunya media sosial ini akan membawa sebuah perubahan pada perilaku masyarakat, yang dimana semua orang seperti bisa memiliki medianya sendiri, dia begitu asik dengan medianya sendiri, sehingga melupakan daerah sekelilingnya. Lahirnya media sosial ini pun menjadikan perilaku masyarakat untuk mengalami pergeseran baik budaya ataupun etika. Bentar. Ya, acak-acakan gini, Pak. Terus dengan adanya media sosial ini pun interaksi secara tatap muka cenderung menurun karena mudahnya ia berinteraksi melalui media sosial, sehingga ia malas untuk bertemu langsung dengan orang lain. Karena menurutnya dengan dia bermedia sosial, dengan dia melakukan chat dan lain sebagainya, itu pun udah cukup. Selanjutnya adalah membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet. Dengan kemudahan menggunakan media sosial, maka orang-orang akan semakin ketergantungan pada media sosial. Yang kelima adalah dampak ya. Dampak media sosial. Di sini media sosial mempunyai dampak baik positif maupun negatif. Yang pertama, dampak positifnya di mana seluruh para pengguna itu bisa menambah wawasan dan pengetahuan mengenai berbagai macam hal yang ingin kita ketahui. Dan yang kedua, media sosial akan lebih banyak memberikan peluang untuk kita berinteraksi dengan orang lain dan juga mempermudah komunikasi jarak jauh. Media sosial manfaatnya adalah sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan teknis dan sosial yang merupakan kebutuhan yang wajib dipenuhi agar bisa bertahan hidup dan berada dalam neraca persaingan di era modern seperti sekarang ini. Seperti kita membuat konten untuk model pembelajaran, jurnal, dan lain sebagainya. Yang keempat, memperluas jaringan pertemanan. Dengan menggunakan jejaring sosial, kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, bahkan orang yang belum kita kenal sekalipun dari berbagai penjuru dunia. Kelebihan ini bisa kita manfaatkan untuk menambah wawasan kita, untuk bertukar pikiran, untuk saling mengenal budaya dan ciri khas daerah masing-masing. Dan dampak positif yang kelima adalah media sosial menyediakan sarana baru bagi orang untuk mengekspresikan diri. Orang biasanya mungkin pemalu atau orang yang mungkin selalu gugup, dia bisa mengekspresikan dirinya, memberikan suatu pendapat di media sosial secara bebas. Adapun dampak negatifnya,
Satu, menjauhkan orang-orang yang sudah dekat atau sebaliknya, mendekatkan orang-orang yang sudah jauh, yang sangat jauh. Interaksi ini secara tatap muka cenderung menurun karena lebih banyak menghabiskan waktu berinteraksi di dunia maya daripada di dunia nyata. Apalagi sekarang teknologi smartphone memungkinkan kita untuk mengakses internet kapanpun kita mau dan dimanapun kita berada. Yang kedua, maraknya hoax yang bisa membuat masyarakat menjadi skeptis terhadap semua sumber informasi, termasuk media, pemerintah, lembaga, dan lain sebagainya. Hal ini dapat mengacaukan pemahaman masyarakat dalam membedakan antara mana fakta dan mana fiksi. Bahkan bisa menimbulkan konflik, bisa menimbulkan masalah privasi, rentan terhadap pengaruh buruk orang lain. Selanjutnya, melemahkan dan menurunkan sensitivitas, menyebabkan menurunnya tingkat simpati dan empati seorang terhadap dunia nyata. Dengan jenjang sosial, seseorang cenderung melupakan dunia nyata dan tenggelam dalam dunia maya. Mereka seringkali mengabaikan sesuatu yang terjadi di sekitarnya dan lebih memilih untuk memerhatikan sesuatu yang terjadi di dunia maya. Dampak negatif selanjutnya adalah kejahatan dunia maya atau cybercrime yang tadi Bapak dosen bahas, memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet untuk mencuri data pribadi seseorang demi kepentingan pribadi, seperti hacking, peretasan atas pembobolan, cracking, perusak sistem, phishing, memancing user. Biasanya para pengguna internet banking ini diminta untuk memberikan username atau passwordnya pada suatu halaman web yang bisa di-deface atau diubah tampilannya. Atau carding, berbelanja menggunakan kartu kredit orang lain yang dilakukan secara ilegal dan lain-lain. Dan dampak negatif yang kelima adalah meningkatkan resiko cyberbullying. Biasanya dipicu dengan perbedaan pendapat dalam kolom komentar. Cyberbullying ada semacam pada perundungan yang berujung pada perdebatan panjang yang menimbulkan aksi perundungan mengakibatkan korban mengalami gangguan kesehatan mental karena dia merasa tersisihkan, terpojok dan sebagainya, seperti stres, depresi, bahkan memicu keinginan untuk bunuh diri. Selanjutnya adalah kebenaran. Pengertian kebenaran. Kebenaran berasal dari kata dasar yang dalam bahasa Inggris disebut truth. Menurut bahasa KBBI, berasal dari kata benar yang berarti sesuai sebagaimana adanya atau seharusnya, dapat dipercaya, juga cocok dengan keadaan yang sesungguhnya. Kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan, penalaran, dan objek. Bisa juga diartikan sebagai suatu pendapat atau perbuatan seorang yang sesuai dengan atau tidak ditolak oleh orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Untuk mengetahui kebenaran diperlukan pengetahuan secara mendalam, baik melalui proses penelitian dan penalaran logika ilmiah yang telah diuji keabsahannya, baik secara nalar maupun empirik, sehingga memiliki landasan yang kuat untuk dianggap benar. Secara umum terdapat 4 kebenaran. Di antaranya adalah kebenaran berkaitan dengan kualitas pengetahuan. Kualitas pengetahuan ini terdiri dari 4. Yang pertama, pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa ini memiliki kebenaran yang bersifat subjektif, sesuai dengan apa yang ia pahami, sesuai dengan apa yang orang itu sendiri lihat secara nyata, baik secara indrawi maupun dengan apa yang ada di hadapan matanya. Seperti kita mengetahui di sini ada warna hijau, dia tidak akan bertanya dari mana warna hijau itu dibuat. Juga contoh lain, air akan mendidih jika dipanaskan. Yang kedua, pengetahuan ilmiah, yaitu cara mendapatkannya ini lebih spesifik lagi, dilakukan dengan langkah-langkah, dimulai dari identifikasi, lalu menjangkau suatu permasalahan, dan untuk menjawab permasalahan tersebut, dianalisis, disusun suatu kerangka teori yang bermuara kepada jawaban, sementara atas permasalahan tersebut dinamakan hipotesis. Hipotesis yang sudah dirumuskan belum dapat diterima sebagai sebuah kebenaran jika belum dilakukan pengujian. Pengujian ini pun dilakukan untuk menerima atau menolak hipotesis tersebut.
hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan sebagai sebuah kebenaran atau sebaliknya. Dan yang ketiga adalah pengetahuan filsafat yang diperoleh melalui pemikiran rasional yang didasarkan pada pemahaman spekulasi, penilaian kritis, dan juga penafsiran, di mana dalam membahas sesuatu yang lebih luas dan lebih mendalam. Filsafat ini biasanya memberikan pengetahuan yang reflektif dan kritis, sehingga ilmu yang tadinya kaku dan cenderung tertutup menjadi longgar kembali. Kebenaran yang bersifatnya absolut intersubjektif, yaitu melekat pada pandangan filsafat seorang pemikir filsafat itu sendiri. Dan yang keempat, pengetahuan agama. Yang ini memiliki sifat dogmatis, ya. Arti kebenarannya mutlak, absolut, dan tidak bisa dirubah-rubah lagi. Karena berasal dari firman Allah dan juga sabda Rasulullah SAW. Dan juga wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Pengetahuan mengundang beberapa hal yang pokok tentang cara berhubungan dengan Tuhan. Dan yang sering disebut dengan secara vertikal, yaitu hablum minallah, dan juga secara horizontal disebut dengan hablum minannas, atau hubungan dengan Allah, langsung antara hamba dengan Allah, dan juga hubungan antara manusia dengan manusia. Yang kedua, kebenaran berkaitan dengan sifat atau karakteristik. Di sini ada beberapa kebenaran berkaitan dengan sifat atau karakteristik, sebagaimana cara alat untuk mendorong membangun pengetahuan itu sendiri, sehingga implikasi dari kebenaran itu juga sesuai dengan jenis pengetahuan. Maaf, ini acak-acakan terus nih. Dan yang ketiga adalah di sini kebenaran dikaitkan atas ketergantungan. Atas ketergantungan pengetahuan itu sendiri, artinya bagaimana relasi antara subjek dan objek. Jika subjek yang lebih berperan, maka kebenaran bersifat subjektif. Begitu pula sebaliknya, jika objek itu yang lebih berperan, maka kebenaran bersifat objektif. Kebenaran dikaitkan dengan jenisnya. Di sini ada 3 macam jenis kebenaran. Yang pertama, kebenaran pribadi atau subjektif, yaitu kebenaran yang dinilai benar atau tidaknya berdasarkan atas anggapan, persepsi, kesimpulan, atau keyakinan diri sendiri. Sehingga ketika orang lain memberikan suatu konsep kebenaran atau istilah kebenaran, belum tentu ia menerimanya. Waktunya Pak Sanusi. Baik, Pak. Dan untuk selanjutnya adalah kebenaran kolektif, yaitu objektif yaitu kebenaran yang sudah diyakini dan disepakati oleh orang kelompok bersama. Dan yang ketiga adalah kebenaran hakiki, ya, kebenaran yang sifatnya mutlak, yang pasti, yang tidak akan pernah mengalami satu perubahan lagi. Selanjutnya di sini kriteria kebenaran berita atau pesan dalam perspektif epistemologi. Dalam teori ini, di sini ada yang namanya teori korespondensi, yaitu kebenaran yang bersifat relatif, teori koherensi, yang sifatnya pernyataan itu bisa dikatakan benar jika pernyataan itu ada pernyataan yang terlebih dahulu. Terus ada teori pragmatis, yaitu yang berkaitan dengan pesan atau manfaat yang tidak manfaat atau tidaknya tergantung pada konten atau isi pesan itu sendiri. Selain itu, ada beberapa juga teori yang lainnya. Yang pertama, teori kebenaran performatif, teori yang menugaskan bahwa suatu pernyataan itu benar apabila apa yang dinyatakan benar-benar dan ketika dinyatakan atau diungkapkan. Yang kedua, teori kebenaran konsensus, suatu dikatakan benar berdasarkan paradigma atau perspektif atau kesepakatan tertentu. Dan yang ketiga adalah teori kebenaran struktural atau dogmatis, kebenaran yang didasarkan pada kesamaan paradigma atau perspektif tertentu yang disetujui oleh para ilmuwan. Adapun langkah-langkah menemukan kebenaran, yang pertama untuk menemukan kebenaran melalui cara yang berbeda-beda, yaitu untuk menemukan dapat dilihat secara ilmiah dan juga non-ilmiah. Cara untuk menemukan kebenaran sebagaimana diuraikan oleh Hartono Kasmadi, bahwa penemuan kebenaran ini pertama adalah penemuan secara kebetulan yang berlangsung tanpa disengaja atau tanpa proses usaha yang sungguh-sungguh. Dan yang kedua adalah
penemuan trial and error atau coba dan ralat dengan melakukan usaha untuk menemukan suatu kebenaran dengan sifatnya coba-coba saja tanpa memiliki tujuan yang pasti. Manusia hanya ingin mengetahui apa yang terjadi dan apa yang dapat dilihat atau dilakukan oleh dilakukannya. Dan yang keempat adalah penemuan melalui otoritas atau pendapat orang-orang yang memiliki kewibawaan seperti yang memiliki kedudukan, kekuasaan, dan juga sering menerima kebenaran meskipun pendapat itu tidak didasarkan oleh pembuktian ilmiah. Dan yang keempat adalah penemuan kebenaran cara berpikir kritis atau rasional. Dalam menghadapi masalah, manusia berusaha menganalisa berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki untuk sampai pada pemecahan masalah. Dan selanjutnya adalah langkah-langkahnya ya. Langkah-langkah mungkin di sini akan saya persingkat. Adapun langkah-langkah untuk mendapat kebenaran di sini langkah sederhana yang dapat mengidentifikasi berita hoax di mana berita asli menurut Septiaji Eko Nugroho ada 5. Yang pertama, kita harus hati-hati dengan judul yang provokatif. Yang kedua, kita harus cermati alamat situs. Dan yang ketiga, periksa fakta, perhatikan mana berita yang berasal dari siapa atau dari mana sumbernya. Dan yang keempat, cek keaslian foto. Di era teknologi ini bukan hanya konten berupa teks atau yang biasa dimanipulasi, melainkan juga konten yang berupa foto yang bisa diedit atau video yang bisa diedit. Dan yang kelima, ikut serta dalam grup diskusi anti hoax seperti di Facebook dan lain sebagainya. Kesimpulan, media sosial sebagai sarana informasi di era digitalisasi ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku masyarakat dari berbagai sektor. Baik pendidikan, industri maupun politik dan lain sebagainya. Kaitannya dengan berkembangnya fitur baru ini, media sosial banyak sekali memberikan dampak positif dan negatifnya, sehingga para pengguna media sosial harus lebih berhati-hati lagi dalam menyampaikan atau menerima informasi agar tidak menimbulkan kerugian baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya, dalam menyikapi informasi yang kita dapatkan di media sosial, lakukan tabayun terlebih dahulu untuk mencari kebenarannya sebelum menerima sebuah informasi, sehingga dapat memberikan dampak yang positif. Dengan tabayun dapat membantu mengurangi penyebaran informasi palsu, menghindarkan fitnah, dan juga menciptakan lingkungan digital yang lebih jujur dan akurat. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih pada Bapak dosen dan juga rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan langsung Pak Sanusi Pak. kalau ada yang bertanya. Oh iya, maaf Pak. Mungkin dari teman-teman Jangan kalian lupa. ada yang mau ditanyakan. Mungkin di sini ada kesempatan seperti biasa dalam diskusi 3 orang penanya. Baik, terima kasih. Pak Iwan, udah raise hand. Baik Pak, bentar Pak ya. Ini agak saya ini dulu ini. Udah yang hand raise tuh Pak Iwan tuh udah. Ini saya keluarin dulu kali ya. Gimana sih cara ngeluarinnya? Pak Sabirin hand raise. Close Mengapa? sharing. Di mana Pak cara ngeluarinnya Pak? Bentar, Bapak Pak. yang Ini apa? Ini kagak kelihatan, nggak kelihatan apa gambarnya. Oh gini ya. Ya, Bentar Pak. Ya, maaf Pak, agak gaptek dikit Pak. Bukan agak emang gaptek. Baik Bapak. udah ditutup. Ya. Silakan Pak Sabirin. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah untuk waktunya, penjelasannya luar biasa. Ini kita bicara studi kasus dulu, anak-anak Gen Z ini yang mudah sekali mendapatkan informasi, dan mereka adalah orang-orang yang sepertinya sangat akrab dan luar biasa sekali pemahamannya tentang IT dan semua yang berhubungan dengannya, terutama sosial media ya. Kemudian kita ngelihat mereka juga adalah orang-orang yang gampang dan mudah dipengaruhi, gampang terpengaruh dan mudah mempengaruhi, dan mudah sekali terpapar dengan informasi-informasi hoax. Dan mereka juga termasuk orang yang mudah sekali untuk
menyebarkan informasi-informasi hoax. Seperti itu. Pertanyaannya, agar mereka ini dan agar kita semua, kadang nggak hanya mereka, tapi kita juga terkadang mudah terpapar informasi hoax ya, dan mudah sekali untuk menyebarkan. Agar media sosial ini dapat menjadi sumber informasi yang dapat dipercaya dan akurat. Kira-kira sejauh mana kita untuk bisa mengetahui pertama apakah informasi di media sosial itu benar-benar akurat, gitu kan? Yang kedua, bagaimana kita bisa terhindar dari informasi hoax tersebut. Begitu Pak Sanusi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak ya. Dan untuk selanjutnya silakan kepada Pak Iwan. Ya, baik. Terima kasih Pak dosen dan juga Pak Sanusi serta rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah paparan yang begitu komprehensif yang disampaikan oleh Pak Sanusi kaitan dengan bagaimana mulai dari definisi, kemudian pengaruh dan hal yang sangat penting saya kira untuk menjadi pemahaman bersama kaitan dengan medsos terhadap kebenaran kan gitu ya. Memang kita sadari bahwa pengaruh medsos ini terhadap kebenaran ya sangat benar-benar kita rasakan gitu. Satu sisi memberikan kemudahan barangkali untuk kita mendapati informasi banyak hal ya tentang kebenaran, tapi sisi lain ya kebenaran-kebenaran yang tersampaikan melalui medsos ini pun perlu penyikapan dan perlu strategi barangkali untuk betul-betul memahami bahwa itu hal yang benar atau yang tidak. Kemudian juga berdampak yang begitu banyak dan mengerikan ya, sebagaimana tadi dipaparkan oleh penyaji. Nah mungkin pertanyaannya kaitan dengan hal ini secara umum ya, baik kita sebagai pribadi yang menggunakan medsos itu sendiri, kemudian juga kaitan dengan kita sebagai pendidik yang tentu punya kewajiban ya untuk menjadikan anak kita atau keluarga kita bisa sebanyak-banyaknya mengambil manfaat yang positif sehingga mendapatkan dampak sebanyak-banyak yang positif dari medsos. Kemudian juga satu sisi kita menjauhkan mereka gitu ya dari dampak negatif yang demikian banyak tadi. Nah, mungkin pertanyaan simpelnya bagaimana langkah-langkah bijak kita supaya kita betul-betul bisa mengambil faidah atau manfaat dari medsos tersebut ya dan teramankan ya paling tidak bisa meminimalisir dampak negatif dari medsos tersebut. Mungkin demikian Pak Sanusi. Baik Pak. Terima kasih. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya satu lagi. Nggak ada lagi ya? Ya udah lanjut. Baik, baik mungkin untuk selanjutnya akan kami Nanti serahkan kembali kepada Bapak dosen. ya lanjut aja ke Pak. Pertanyaan sudah dicatat semua Pak Sanusi. Sudah Pak, sudah Pak. Mungkin akan saya ulas lagi Pak ya Silakan, untuk silakan. pertanyaannya untuk Pak Sabirin. Di sini sejauh mana kita supaya kita tahu bahwa bagaimana cara bermedia sosial yang akurat dan ini juga bagaimana agar kita terhindar bagaimana langkah-langkah apa saja agar kita bisa terhindar dari berita hoax. Ini yang saya cermati seperti itu. Adapun Pak Iwan, di sini kita sebagai pendidik, bagaimana cara kita mengambil manfaat yang positif agar kita bisa memberikan satu pembelajaran kepada para siswa dan juga bagaimana kita untuk menjauhkan agar siswa tersebut terhindar dari hal-hal yang negatif. Terus langkah-langkah bijak apa saja untuk mengambil faedah dari media sosial yang sedang marak sekarang ini. Mungkin itu Pak Iwan ya. Pak Sabirin. Baik Pak. Lanjut ya. Lanjut. Dengan Pak siapa? Pak. Sore Pak. Ya, izin Pak, izin share screen. Kok nggak bisa ya?
Wah, aduh. Bisa Pak buat share screen? Ya, coba ini saya coba kok nggak masuk Pak Arif ya. Oh, itu Ya, udah dijadiin co-host. iya. Ini kebetulan laptop saya rusak ya. Ini juga jadi pakai 2 device ini. Kok simultan nggak bisa ya? Kirim ke Pak Arif aja, Pak. Oh Ya ya, udah, Pak kirim Arif, ke saya, tolong nanti di itu saya ya Pak Arif ya. boleh. Iya, biar lancar. Ya. Di grup saya kirim Pak. Iya. Mohon maaf Pak Arif ini. Oh iya, siap. Ya, terlihat ya? Masalah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, dosen pengampu mata kuliah filsafat ilmu. Yang pertama, mohon izin kepada Pak dosen dan teman sekalian, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Mendorong Inovasi dan Aset Terbuka dalam Globalisasi Pendidikan. Pada saat ini kita hidup di zaman serba instan karena dampak dari kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi yang begitu pesat tidak akan memberikan manfaat buat manusia jika manusia sendiri tidak dapat menguasainya. Jalan salah satunya adalah menguasai teknologi adalah melalui jalur pendidikan. Oleh sebab itu, pendidikan Indonesia tetap membutuhkan perbaikan dan peningkatan mutu agar bisa menjawab kebutuhan zaman. Salah satunya adalah dengan melakukan inovasi-inovasi pendidikan untuk memajukan kualitas pendidikan di Indonesia, apalagi pada masa globalisasi seperti saat ini, yang menuntut kita untuk mampu bersaing di tengah-tengah bangsa lain yang mungkin lebih maju, baik dalam hal pendidikan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika kita tidak mampu bersaing dan mengikuti perkembangan zaman, maka generasi muda tidak mampu mengembangkan potensi yang ada dalam bangsa dan negara kita, baik sumber daya manusianya maupun sumber daya alamnya, untuk mensejahterakan bangsa. Maka dalam hal ini, inovasi pendidikan sangat dibutuhkan. Slide yang kedua, Pak Arif. Slide yang kedua. Sebelumnya lagi. Nah, ya. Pengertian tentang inovasi pendidikan. Inovasi berasal dari kata innovation yang berarti pembaruan dan perubahan. Kata kerjanya innova yang artinya memperbarui dan mengubah. Inovasi adalah suatu ide, barang atau kejadian atau metode yang dirasakan atau dapat diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau semua orang, baik itu berupa hasil intervensi ataupun discovery. Inovasi diadakan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Menurut Ibrahim, tahun 1988 mengatakan bahwa inovasi pendidikan adalah suatu inovasi dalam bidang pendidikan untuk memecahkan masalah pendidikan. Jadi inovasi pendidikan adalah suatu ide atau barang atau metode yang dirasakan atau diamati sebagai sesuatu yang baru bagi seseorang atau kelompok yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah pendidikan. Selanjutnya Pak Arif, tujuan dibutuhkan inovasi. Ya. Tujuan dibutuhkan inovasi adalah untuk mengejar ketinggalan-ketinggalan yang dihasilkan oleh kemajuan ilmu dan teknologi. Sehingga makin lama pendidikan Indonesia makin berjalan dengan sejajar dengan kemajuan tersebut. Selanjutnya Pak Arif ke slide yang selanjutnya. Slide selanjutnya Pak Arif.
Ini udah akses Ya, data. dah. Ya. Selanjutnya. Ini. Ya. Selanjutnya adalah apa nih? Coba dikecilin sedikit Pak Arif. Ini slide-nya nggak aku baca saya. Kecilin. Ya. Ya cukup. Globalisasi pendidikan merupakan sebuah proses yang mengandung arti bahwa penyelenggara pendidikan dilaksanakan dengan menulis batas negara melalui jaringan kerjasama. Kalau dahulu di era tahun 90-an, kita hanya bisa belajar dengan lembaga-lembaga yang ada di lingkungan kita, tapi dengan pengaruh globalisasi di mana dunia menjadi dalam satu genggaman, seseorang bisa belajar dengan pendidikan negara orang lain meskipun dia tidak berangkat ke negara tersebut. Nah, salah satu di antaranya adalah negara-negara tersebut mendirikan lembaga pendidikan di negara kita, ya, yang tentunya kita dengan secara langsung dapat merasakan pendidikan dari negara orang lain akibat dampak daripada globalisasi pendidikan. Selanjutnya, dampak positif globalisasi pendidikan. Yang pertama, semakin mudahnya akses informasi. Sebelumnya Pak Arif, globalisasi pendidikan akan menciptakan manusia yang profesional dan berstandar internasional dalam bidang pendidikan. Globalisasi pendidikan akan membuat dunia pendidikan Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lain. Globalisasi pendidikan akan menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan mampu bersaing. Globalisasi pendidikan dampak positifnya adalah diantaranya lagi adalah adanya perubahan struktur dan sistem pendidikan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan karena perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan akan sangat pesat. Di samping dampak positifnya juga ada dampak negatifnya dari globalisasi pendidikan. Di antaranya adalah dunia pendidikan Indonesia bisa dikuasai oleh para pemilik modal. Dunia pendidikan akan sangat tergantung pada teknologi yang berdampak munculnya tradisi serba instan. Globalisasi akan melahirkan golongan-golongan di dalam dunia pendidikan. Semakin terkikisnya kebudayaan akibat masuknya budaya dari luar. Yang terakhir, dampak negatif globalisasi pendidikan adalah mengakibatkan melonggarnya kekuatan kontrol pendidikan oleh negara. Terakhir, Pak, yang terakhir kesimpulan, ya. Kesimpulannya adalah bahwa inovasi pendidikan mutlak harus diadakan agar pendidikan anak-anak kita dapat menjawab tantangan zamannya. Sangat tepat apa yang dikatakan Sayyidina Ali karamah wajhah, alimu auladakum ghayra ma ulimtum fa innahum khuliqu li zamanin ghayra zaman. Yang artinya, didiklah anakmu dengan pendidikan yang berbeda denganmu karena mereka akan hidup di zaman yang berbeda dengan diri. Cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Arif. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Iya, kami persilahkan pada teman-teman untuk ya bertanya. Mudah-mudahan saya tidak bisa menjawab. Nanti di Pak dosen yang menjawab jawabannya. Pak Soleh nggak bisa muncul mukanya Pak Soleh. Ini Pak, karena laptopnya Eropa ini saya pakai PC soundnya mati. Maka ini jadi saya pakai 2 device Pak. Mohon maaf Pak. Ya, nah ini begini. Jadi saya ya, jadi pakai 2. Ya. Saya khawatir nggak ada orangnya, bukan itu. Ya. Takut Ya. saya Mohon maaf kalau. Pak. Mohon maaf. Ya. Silakan diatur lagi. Ya. Ya, kepada teman-teman dipersilakan. Ya. Mohon izin Pak Soleh. Wah, ya. Ahlan wa sahlan. Ya, Syekh. Masya Ya, Allah. tafadhol. Ya, terima kasih banyak Pak Soleh atas pemaparan yang Masya Allah ya baik sekali terkait dengan masalah inovasi dan globalisasi dalam pendidikan. Jadi memang inovasi merupakan suatu hal yang sangat penting gitu ya. Tidak hanya di dalam pendidikan akan tetapi di semua lini kehidupan kita. Kalau di dalam dunia Jepang itu karena di sana kan yang terkenal dengan inovasinya gitu ya sehingga menjadi negara maju. Tidak hanya industrinya tapi dalam pendidikannya juga itu namanya Kaizen gitu Pak ya.
K itu dari nama perubahan, kemudian Zeng itu adalah perubahan baik. Jadi perubahan menuju kebaikan yang dijalankan secara berkesinambungan. Kemudian kalau saya secara pribadi melihat itu bahwa inovasi seperti ini itu di dalam dunia pendidikan masih sangat kurang gitu Pak ya. Kalau saya lihat gitu. Dan inovasi seperti ini itu lebih muncul atau lebih digaungkan itu di dalam dunia industri ya, di dunia industri. Akan tetapi sudah saya lihat di beberapa makalah di sekolah-sekolah, tapi masih sedikit gitu ya di Indonesia ini yang menjalankan inovasi-inovasi di dalam perbaikan. Padahal inovasi ini sangat bermanfaat sekali, ya walaupun inovasi itu kita jalankan dari hal-hal yang kecil. Ada di Cisaat itu SMK swasta, kemudian di Mojokerto SMK 1 itu juga sudah menjalankan Kaizen. Yang menjadi pertanyaan saya Pak Soleh gitu ya, mungkin bagaimana ya cara kita khususnya sekolah-sekolah itu bisa menerapkan inovasi-inovasi ya, sehingga tidak monoton gitu kan, menjalankan aktivitasnya setiap hari ya, khususnya bagi guru-guru gitu ya. Kita mulai bagi guru-guru dulu. Nanti kalau guru-guru sudah menjalankan kan kita bisa langsung implementasikan atau kita contohkan ke anak-anak gitu. Sehingga sekolah itu muncul hal-hal yang baru supaya mendapatkan kemajuan ya. Seperti contoh misalkan penghematan kertas gitu ya. Itu kan suatu hal yang sangat simpel gitu ya, tapi sampai sekarang saya lihat belum terlalu banyak sih sekolah-sekolah yang melakukan hal itu. Begitu aja Pak Soleh. Kira-kira apa yang harus kita lakukan gitu ya, atau supaya bisa memunculkan inovasi ini di dunia pendidikan kita supaya lebih semarak lagi dan bisa ya minimal menyeimbangin di dunia perindustrian gitu. Terima kasih Pak Sugeng. Ya, disilakan kepada teman-teman yang lainnya. Pak Sabirin biasanya baik nih, pertanyaan bagus. Pak Iwan juga. Padahal Pak. Pak Hasbi mana ya? Ibu-ibunya belum nih. Nah, iya ibu-ibu dah. Bunda, Bu Pita, Bu Jahara, Bu Ragil. Bu Ragil biasanya pertanyaan bagus-bagus nih. Nggak ada inovasi. Bang Arif juga, Pak Bang Arif. Pertanyaan ini biar ngesepi lah. Baik, ayo. Kalau ini ke Pak Sanusi dulu. Yang lain sambil mikir lagi. Silakan. Pak Soleh di